على هدينا وعلى ما به أسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. إن الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la ba'd. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian kita sempurnakan syukur kita dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin kita terakhir membaca ini pada halaman 913, yaitu hadis Nabi ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apapun yang memabukkan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka tetap dalam jumlah sedikit pun dia sudah kategorinya haram. Jadi kita minggu yang lalu membahas tentang awalnya tentang ini ya, babi laut dan anjing laut dan kawan-kawannya. Tapi kita juga sudah memasuki materi berikutnya, yaitu terkait minuman al-ambidah, nabid. Nabid ini kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang perbedaannya. Kalau khamar kan sepakat ya, ulama sepakat yang namanya khamar itu haram. Tetapi kalau nabidnya apa tadi? Perasan air dari buah anggur atau dari buah kurma atau yang selain dari dua itu, kalau diperas kemudian air perasannya itu dibiarkan, kalau langsung dikonsumsi tidak masalah. Tapi kalau didiamkan, didiamkan itu dia bisa menimbulkan alkohol, mengalami perubahan. Nah, itulah yang kemudian pada kondisi tertentu air tadi, perasan tadi bisa meningkat kadar alkoholnya lalu berdampak memabukkan juga. Kalau cuka itu juga proses-proses yang demikian juga. Tapi kalau cuka itu fermentasinya justru sebaliknya, dari alkohol menjadi asam. Kalau kada salah ngaran asamnya tuh asam asetat. Asam asetat tuh yang digunakan emak-emak, ibu-ibu saat memasak ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi juga, bahwa Rasulullah juga malah menganjurkan, karena konsumsi cuka itu pada level-level tertentu dia tidak ada levelnya, maksudnya mengkonsumsi cuka itu untuk makanan dikategorikan baik oleh Nabi. Nah, terkait dengan nabid tadi, nabid kemarin itu kan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nabid, air perasan anggur, kurma dan sejenisnya itu dia haram karena dia juga ada proses fermentasi gitu. Nah, kita membaca lanjutan daripada dalil mereka, kenapa mereka mengharamkan nabid ini. Wa ammal istidlal ats-tsani min al-anbidah min anna al-anbidata kullaha tusamma khamran. Ketemulah. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal istidlal ats-tsani min anna al-anbidata kullaha tusamma khamran. Fa hum fi dzalika
ahaduhuma min jihati isbat asma'i bi tariqil istiqaqi wasani min jihati sama'i fa ammal lati limukhamaratiha al-aqu wa wajaba lidzalika an yantaliqa ismul khamri Anu tuh ada yang terpotong tuh. Fa ammal lati min jihatil istiqaq fa innahum qalu innahu ma'lumun inda ahli lughati anna al-khamra innama sumiyat khamran limukhamaratiha aqu wa wajaba lidzalika an yantaliqa ismul khamri lughatan ala kulli ma khamarul aqla. وهذه الطريقة من إسقاط الأسماء فيها اختلاف بين الأصولين وهي غير مرضية عند الخراساني. Oke, cukup dulu. Jadi dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwa nabid itu sama dengan khamar. Cara mereka mengambil dalil itu ada dua jalur atau ada dua metode. Yang pertama metodenya adalah dengan itsbatul asma bitarqil istiqaq. Dari aspek kebahasaan. Jadi nabid dari segi bahasa memang bukan khamar, tapi dari apa istilahnya, dari aspek kebahasaan makna daripada nabid itu mirip dengan makna khamar gitu kan. Karena itu tadi dia prosesnya juga diambil atau diperas dari buah gitu kan. Kalau khamar itu buahnya anggur, kalau nabid itu kurma atau anggur kering atau buah-buah lain. Jakanya lah di Arab itu misalnya durian pepakin misalnya, atau tiwadak ya Allah. Nah, tumbuh di sana barangkali akan muncul tuh nabid yang diambil dari itu buah-buah tadi. Jadi yang disoroti oleh mereka di sini ada isbatul asma bi tariqil istiqaq itu ya kan mirip aja itu ya kan, khamar dengan nabid, bahwa kedua-duanya diambil dari perasan. Yang kedua, tidak dari makna, tidak dari aspek bahasa, tapi dari sama itu maksudnya tradisi orang-orang ketika menyebutkan nabid. Nah, di sini dia menjelaskan. Fa ammalati min jihatil istiqaq. Adapun yang diambil atau dijadikan dalil mereka dari bahwa nabid itu secara kebahasaan sama dengan khamar. Innahu ma'lumun inda ahli lughah anal khamra innama sumiyat khamran limukhamaratiha al-aqli. Jadi khamar itu disebut khamar karena ya dia menutupi akal. Nah, artinya kalau nabid dikonsumsi dia menutupi akal juga. Maka apa bedanya dengan khamar? Hanya beda kata saja, kalimat saja. Tapi maknanya sama, yaitu menutupi akal juga. Jadi nabid itu dulu di tradisi orang Arab itu digunakan juga memang difermentasi gitu loh. Fa wajaba lidzalika ayyan tariqa ismal khamri lughatan ala kulli ma khamaral aqla. Nah, maka berdasarkan itu ya namanya khamar itu secara bahasa ya bisa
Maksudnya bisa disandingkan dengan makna nabid karena sama-sama khamarul aqla, sama-sama menutupi akal. Nah, tetapi metode ini min isbatil asma fiha ikhtilaf bainal usuliyyin. Tapi kalau dari aspek bahasa dan makna seperti ini, penetapannya, artinya penetapan hukum nabid itu hanya karena aspek bahasanya mirip-mirip maknanya dengan khamar tadi. Ini menuai ikhtilaf di kalangan usuliyyin. Wa hiya ghairu mardiyatin 'indal khurasaniyin, dan itu tidak diterima oleh ulama-ulama Khurasan gitu kan. Artinya mereka menolak kalau alasannya itu ada kesamaan arti antara khamar dan nabid. Ini biasanya mempermasalahkan ini karena memang secara adat juga kita itu hampir tidak bisa lepas lah dari kebiasaan mengkonsumsi. Yang minggu lalu kita sebut misalnya air tape atau banyu tape lah. Nang bebanyu itu biasanya tape singkong kah, tape baras kah? Biasanya tape baras lah. Nah itu kalau misalnya tape baras itu sudah jadi kebiasaan di wilayah-wilayah tertentu dikonsumsi dan mereka juga tidak merasakan itu sebagai minuman yang berbahaya dan memabukkan. Apalagi misalnya kawasan itu dingin misalnya kan. Ya kalau di Gambut kan kada dingin lah. Gambut dingin lah. Tergantung juga pilihannya di Pahumaan itu ya Pahumaan itu kan pada kondisi tertentu malah panas gitu. Apalagi saat ini cuaca kita ini kalau panas benar, tapi kena hujan gitu. Kada terlalu kalau Banjar ini kan tidak sedingin kita berada di Bandung misalnya, Sukabumi misalnya. Kalau di kawasan ini daerah-daerah kayak mana kita nih, Mandiangin tuh dingin lah. Bukan bisa lah camping ke situ lah. Pamaton misalnya. Karsualah healing ke situ lah. Kalau pindah healing terhiring kena gugur. Itu hiring lah. Jadi kada kawa ditakoni inilah di Pamaton tuh dingin enggak ada? Atau di mana? Ya Kiram misalnya. Di Wadah Paman nih loh. Wa amat tariqah atsaniyah tarusakan. Wa amma at-tariqah as-saniyah allati min jihati sama fa innahu qalu innahu wa in lam yuslim lana an-nabizata tusamma fil lughati khamran fa innaha tusamma khamran syar'an wa tahdatu bidzalika bi hadisi Ibnu Umar al-mutaqaddim wa bima ruwiya an aidan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khamru min hadaini asy-syajarataini an-nakhlati wal 'inabati wa ma ruwiya aidan an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min al-'inabi khamran wa inna min al-'asali khamran wa min az-zabibi khamran wa min al-hinqati khamran wa ana anhaakum an kulli muslim. Oke. Lanjutkan. Hadhihi hiya 'umdatul hijaziyyin fi tahrim al-bizati wa amma. Oke, cukup dulu situ. Nah, jadi tadi dalil pertama yang digunakan mereka itu adalah dari aspek kebahasaan. Aspek bahasa nabid dan khamar itu sama saja karena dua-duanya adalah hasil fermentasi. Adapun yang kedua dari periwayatan lah as-sama ini, as-sima atau as-sama. Jadi oke, jar bubuhannya nih. Ini bubuhan yang menyamakan lah nabid itu dengan khamar. Yang kedua,
innahu wa illam yusallam lana annal anbidata tusamma fil lughati khamran fa innaha tusamma khamran syar'an. Oke, secara bahasa tadi Khurasan misalnya ulama-ulama Khurasan menolak gitu kan alasan kebahasaan. Karena secara bahasa sebetulnya tidak bisa dijadikan dalil gitu kan. Karena hanya sama maknanya apakah kemudian dia sama hukumnya gitu kan. Kan kesamaan di sini hanya kesamaan makna. Kalau begitu, oke, secara makna memang, secara bahasa memang tidak bisa diterima karena redaksinya juga berbeda gitu, kalimatnya juga berbeda. Tapi setidaknya secara istilah, secara syariat, dia sama-sama mengandung alkohol tadi. Maka dia bisa disebut dengan khamar. Fa innaha tusamma khamran syar'an itu. Nah, dalil mereka, hujjah mereka adalah hadis Ibnu Umar al-Mutaqaddim. Tadi hadis Umar yang di Ibnu Umar yang di atas itu apa hadisnya itu? Ma'askara itu ya? Bukan. Kullu muskirin khamrun. Nah itu. Wa kullu khamrin haramun. Pokoknya Nabi kalau dia memabukkan maka dia khamrun namanya. Karena kata Nabi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Wa bima ruwiya aidan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ada tambahan lagi hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, al khamru min hataini syajaratain. Khamar itu dibuat dari dua pohon ini. Apa? An-nakhlati wal ainabati. An-nakhlah itu kurma, ainabah anggur. Nah, sedangkan Nabi tadi kan diambil dari kurma. Maka Nabi mengatakan khamar itu sumbernya dari kurma dan dari anggur. Artinya masuk juga kategori nabit itu karena nabit itu perasan air selain anggur. Ya termasuk kurma. Yuk, kesininya. Nah, ada lagi wa ma ruwiya aidan an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini riwayat Ibnu Umar pulang. Inna minal ainabi khamran. Dari anggur itu bisa dijadikan khamar. Wa inna minal asali khamran. Bahkan dari madu juga bisa jadi khamar. Wa minaz zabibi khamran. Bahkan dari zabib itu apa? Anggur kering yang halus-halus itu kismis. Nah, wa inna minaz zabib juga khamar. Kismis juga bisa dijadikan khamar. Wa minal hintati khamran. Bahkan dari gandum juga bisa jadi khamar. Kayak apa caranya gandum diolah khamar? Ya diolah. Sama kayak tape itu kan dari singkong. Kayak apa singkong itu diolah? Ya begitu juga gandum bisa diolah jadi khamar. Wa ana anhakum an kulli muskirin. Nah, yang digarisbawahi di sini, aku melarang kalian dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan mabuk. Termasuk kecubung misalnya. Kecubung kan semalam rame. Fahadhihi umdatul hijaziyyin fi tahrimil amdidah. Nah, inilah alasan-alasan atau pondasi atau yang dijadikan pegangan ulama-ulama Hijaz dalam mengharamkan air nabil tadi atau al-ambidah itu. Lanjut, wa amal kufiyun. Siapa lagi? Ya, lanjutkan gini. Terus gini. Wa amal kufiyun fa innahum tamassaku bil madhhabihim bi zahiri qawlihi ta'ala wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana wa bi athari wa bi atharin rawuha fi hadzal babi wa bil qiyas al-ma'nawi. Amma ihtijajuhum bil ayati fa innahum qalu as-sukru huwa al-muskiru walau kana muharramun aini lima sammahu lama sammahu Allah rizqan hasan. Wa amma asarul lati ihtimal
i'tamaduha bihadzal babi min ashhuriha min ashhuriha indahum hadisu abi al-Saqafi an Abdullah ibn Shaddad an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hurrimatul khamru bi'ainiha was-sukru min ghairiha wa qalu hadha nasrun la yahtamilu ta'wila wa da'afahu ahlul hijazi anna ba'd rawatihi wal muskiru min ghairiha wa minha hadisu syarikin an Samaki bin Harbin min isnadihi an Abi Burdah ibn Iyad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu nahitukum an syarabi fil awiyati fashrabu fima badalakum wa la taskabu faqadha at-tahawi wa rawu an Ibnu Mas'ud annahu qala syahidtu tahriman nabi kama syahidtum summa syahidtu tahlilahu fahdistu wa nasitu. Oke, cukup dulu sampai situ lah. Terima kasih. Adapun, nah ini pendapat yang kemudian tidak memutlakkan air nabi tadi menjadi haram begitu saja. Artinya ada kemungkinan peluang halal gitu. Nah, ini berarti al-Kufiyun ini agak longgar memang ya. Siapa aja yang dari Kufah ulamanya? Imam Abu Hanifah itu Kufah ya. Berarti kebanyakan Hanafi barangkali ya. Wa amal Kufiyun fa innahum tamassaku limadhhabihim bi dhahiri qoulihi ta'ala wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana. Jadi dalil yang digunakan oleh orang-orang atau ulama-ulama ahli Kufah, ulama-ulama Kufah, mereka berpegang kepada zahir ayat yang mengatakan dan di antara buah-buah an-nakhil kurma wal a'nab dan anggur tattakhiduna minhu saqaran, yang kalian jadikan dia sesuatu yang bisa memabukkan, warizqan hasana, tapi juga rezeki yang baik. Nah, artinya ada peluang nih karena rizqan hasana di situ ada kata-kata hasana. Jadi ada sakara, ada rizqan hasana gitu kan. Artinya kondisional di situ. Dia bisa jadi barang yang memabukkan tapi juga menjadi sumber rezeki yang baik gitu. Wa bi atharin rawuha fi hadzal bab wa bil qiyasil ma'nawi. Nah, jadi ada juga dalilnya nanti dari hadis-hadis Nabi dan juga dari qiyas ma'nawi. Oke, amma ihtijajuhum bil ayah. Adapun hujjah mereka dengan ayat di atas tadi. Fa innahum qalu as-sakaru huwa al-muskiru. Yang dimaksud dengan sakaran dalam kalimat dalam ayat di atas itu adalah al-muskir, yang memabukkan. Walau kana muharramal aini lama sammahu Allahu rizqan hasana. Kalau saja seandainya, jadi gini, dalil mereka atau hujah mereka di situ adalah as-sakaru huwal muskir. As-sakar di situ artinya yang memabukkan. Artinya keharaman di situ karena definisi memabukkan itu. Jadi kalau seandainya yang diharamkan itu ainnya, nakhil a'nabnya gitu kan, buah kurma dan anggurnya, maka Allah tidak akan pernah samahullahu rizqan hasanah. Allah tidak akan mendefinisikan itu semua sebagai rezeki yang baik. Jadi bisa dipahami dari ayat ini ilatnya
alasannya itu karena memabukkannya. Jadi yang menjadi persoalan itu memabukkannya, bukan buahnya. Karena buahnya itu disebut Allah juga sebagai rezeki yang baik gitu. Nah, itu alasan mereka terkait dengan ayat. Wa amal atharul lati i'tamaduha fi hadzal bab. Famin ashhuriha 'indahum. Hadis Abi Aun Ats-Tsaqafi an Abdullah ibni Shaddad an Ibni Abbasin an Nabi alaihi salatu wassalam qala. Nah, jadi dalil hadisnya Bang apa? Ini hurrimatil khamru li'ainiha was sukru min ghairiha. Nah, khamar itu diharamkan karena zatnya. Ya. Tapi kalau dia sudah disebut khamar, kalau masih belum jadi khamar, maka belum hurrimat gitu kan. Karena khamar itu sebelum dia metamorfosis menjadi khamar, dia sebelumnya adalah buah anggur kan, anggur yang segar bahkan. Jadi khamar itu diharamkan karena yang khamarnya was-sukru min ghairiha. Nah, sedangkan yang selain khamar itu diharamkan itu karena as-sukrunya, karena memabukkannya. Nah, ada peluang nih kita boleh minum banyu apa? Banyu tapai tadi ya Allah. Nah, jadi ikhtilaf juga kan, kita kadang-kadang di mana-mana orangnya banyu tapai itu haramnya kan. Ya. Memang kalau kita mengikuti pendapat yang ketat, banyu tapai itu ya nabid gitu, dan itu bisa haram gitu. Kalau cuka laang, cuka apel itu beda lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau cuka itu fermentasinya dari alkohol menjadi asam. Asam apa tadi ngarannya? Asetat apa? Ya pokoknya jadi asam buat bumbu dapur. Nah, kalau cuka kada apa-apa, itu justru perubahannya itu dari alkohol menjadi asam gitu, dan itu sudah berubah jadi obat malah. Kalau tadi khamar itu perubahannya dari buah segar menjadi fermentasi jadi khamar. Nah, nabid ini tapi selain dari buah anggur tadi ya. Wa minha wa qalu hadza nassun la yahtamilu ta'wil atau la yuhtamalu ta'wil. Ini hadisnya ini kada perlu ditakwil kemana-mana lagi, sudah jelas di sini. Jika ayat Al-Qur'an itu muhkamat sudah nih, muhkamah sudah, kada mutasyabih. Tetapi ahlul Hijaz mendhaifkan. Kenapa? Li'anna ba'da ruwatihi rawa wal muskiru min ghairiha. Nah, jadi ulama-ulama Hijaz mendhaifkan itu karena dari sebagian banyak riwayat itu ada perbedaan redaksi, ada yang was-sakru min ghairiha, tapi ada juga wal muskiru min ghairiha. Hanya perbedaan kata as-sukru dan muskiru. Yang memabukkan dan yang menjadikan mabuk. Sebujurnya kurang lebih lah. Tapi ya kayak itu bangnya, kadang-kadang lah perdebatan hukum ini bisa menyebabkan kita yaitu makanya standarisasi itu penting juga. Kita kadang-kadang begini, dihadapkan pada masalah yang satu menerima hadis ini, yang lain menolak hadis itu gitu kan. Nah, penolakan dan penerimaan ini memang butuh keluasan ilmu. Kita ini kada juga mau ngaku luas ilmu, cuma paling kada kita kada terjebak dengan sikap-sikap yang menutup kemungkinan benar dari orang lain gitu kan. Standar itu penting juga supaya kita itu bisa menjadikan mana orang yang bisa kita jadikan pegangan, mana yang tidak gitu. Mana yang kita kebutuhannya hanya untuk menambah-nambah ilmu biasa bisa.
Karena kan apa ya, kadang-kadang kita melihat orang itu dari kepopulerannya di media sosial misalnya. Dia terkesan bisa bicara ini itu segala macam gitu. Padahal ada juga pembicaraannya itu yang kada ilmiah lah gitu lah. Paham ya kalau lah maksudnya ini kemana arah pandiran ini. Kecuali bukan pian kada memaham dan kada mau empati ya Allah. Amun mau empati paham aja tuh. Kemudian di antara hadis-hadis lainnya ada hadis Syarik an Sammak Ibnu Harb bi isnadihi an Abi Burdah Ibni Dinar atau Ibni Niyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum 'anis syarab fil aw'iyah." Nah, aku pernah melarang jar Nabi meminum air minuman itu fil aw'iyah. Aw'iyah itu apa? Dari bejana atau tempat atau kendi gitu ya. Mungkin wadah banyu lah. Bisa apa? Beda kalau ini yang tempat biasanya dijadikan mandak minuman-minuman itu nah. Kalau cangkir ya cirat, kemudian bisa kalau orang-orang bahar itu mungkin cirat itu kada adalah produksinya. Mungkin yang ya kendi-kendi itu kan. Kan orang menuyuk minuman-minuman fermentasi tadi itu di tempat-tempat seperti itu identiknya. Nah, jadi jar Nabi, aku pernah melarang kalian minum dari aw'iyah, dari tempat air minumnya langsung, artinya betungtum. Fashrabu fi ma badalakum wala taskaru. Nah, sekarang nyisidin minum aja. Keserah bu nikah minum itu. Tapi apa tuh ada catatannya tuh lah. Jangan sampai mabuk nyisidin. Jadilah mau melihat tinang inilah. Kayaknya boleh jano. Mun minum-minum nang itu tuh asal jangan khamar aja ya kalau. Asal jangan selain khamar. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang cari pengalaman nang kayak rasanya aja kan. Lalu minum banyu tapai misalnya mencari dalil, nah ada aja membolehkan. Nya kayak itu bang pikir ini. Kadang-kadang keluasan itu, tapi ya jangan juga kita mencari-cari alasannya. Nah, fashrabu fi ma badalakum wala taskaru. Maka minumlah apa yang kalian miliki, tapi catatannya jadi Nabi itu jangan sampai mabuk. Ini riwayat At-Tahawi lah. Tapi di komentar ini dalam kitab ini Wan Nasa'i. Nah, Imam Nasa'i juga meriwayatkan waqala mungkar, tapi Sidin mengomentari hadis ini hadis yang mungkar ya. Hadis mungkar itu ya agak sedikit di bawah atau di atas matruk ya. Lebih tinggi lagi daripada maudhu'. Jadi sudah mendekati maudhu' juga itu. Nah, tapi lah kita nih itu lagi kalau dalam dunia hadis itu memang dalam ulumul hadis itu kadang-kadang tarik menarik gitu kan, antara yang ini mendhaifkan, ini menguatkan segala macam, tergantung selera gitu. Kita nih nang nyaman itu ya mempati pendapat guru-guru kita aja lah. Yang jelas gitu ya, Nabi itu tetap ulama ini meskipun membolehkan dalam kadar yang tidak sampai memabukkan. Kalau pada kadar yang mabuk tadi, yang nang coba-coba tadi, misalnya merasain kayak apa, nah itu sudah haram sudah. Gitu. Tapi kalau misalnya memang di sebuah daerah itu jadi kebiasaan minum air-air seperti itu, misalnya anggap tadilah kalau yang kita tahu itu mungkin tadi banyu tapai itu, misalnya di daerah kalau di Banjar kan minum tapai ini apa? Sudah panas terdahulu ya Allah, apa panas-panas sih awak. Kalau misalnya kita tinggal di gunung misalnya, di sana dingin sekali misalnya. Hawanya dingin banget. Kalau di negeri-negeri
Asia nih yang dingin-dingin tuh kayaknya Korea kayak itulah dingin lah. Namun melihat di film-film itu kan bisa bersalju-salju itu yalah. Itu Jepang kah Korea kah? Kada duanya lah, ada salju lah. Nah, misalnya itu kan. Nah, kita kada tahu pang. Makanya orang-orang itu mereka itu susah dilarang minum minuman yang seperti ini. Kenapa? Karena di daerah-daerah yang dingin itu memang asa nyaman kayaknya. Kalau dibayangkan lah gitu kan. Kayaknya nyaman kalau mengkonsumsi itu. Asal tadi jangan dibawa pemahaman itu ke Banjar ya. Karena Banjar ini kada dingin ya. Alasan mau empati film Korea ya lo. Lalu minum-minum sekandang. Aman aja lah bepandir bahasa Banjar ini lah. Nah, ya. Di sini paham semua ya bahasa Banjar lah. Karena gini, kita ini sebentar lagi jadi orang kota dan bahasa Banjar itu akan jadi bahasa nasional insyaallah. Setuju ada? Ini kalau yang nonton nih yang kada paham, yang tidak paham sampean dengan bahasa Banjar, sampean harus sadar bahasa Banjar akan jadi bahasa nasional nanti, menggantikan bahasa Betawi paling tidak. Ya diakui atau tidak. Kalau IKN kan sudah resmi nih, tinggal tanda tangan nanti presiden yang baru, misalnya kan. Coba bahasa apa yang bisa menjembatani semua suku yang ada di Kalimantan Timur. Kaltim itu ada Dayak, ada Banjar, ada Bugis, ada Jawa, ada Sunda, ada macam-macam tuh. Kalau di pasar mereka transaksi pakai bahasa Dayak, susah. Orang tidak ada yang ngerti. Pakai bahasa Bugis, ya orang selain Bugis tidak akan paham. Bahasa Jawa, ya lumayan lah, Jawa kan banyak yang agak paham. Tapi yang kemungkinan di Kaltim itu bisa dipahami semua suku itu bahasa Banjar. Percaya tidak, datang aja ke Kaltim. Boleh observasi Bun Pian ini, penelitian kecil-kecilan. Betulkah apa yang saya sampaikan ini? Ya? Hanya bahasa Banjar yang bisa dijadikan bahasa nasional di IKN itu. Betul. Jadi yang saat ini tidak mau belajar bahasa Banjar, ya, kalian nanti akan terpaksa mendengar ya bahasa-bahasa orang-orang kota itu ya campur-campurannya itu dengan bahasa Banjar nanti. Dan bahasa Banjar ini termasuk bahasa yang tidak susah dipelajari ya. Karena dia tidak terlalu kaya kosakata. Kita tidak ada bahasa halus, bahasa kasar. Bahasa kita tuh sama aja. Kasar semua. Atau halus semua ya kan. Yang membedakan kasar dan halus itu paling kata ganti kan. Pian, ulun, itu aja. Pian ulun aja. Kalau di Kakaluas itu andika. Tapi kalua itu hanya andika itu untuk orang yang tua aja. Kalau untuk sayanya aku. Dede. Aku kawo, ya kawo, ada yang kawo. Membaiki itu ada yang membaiki, ada yang beke. Di sini tidak ada orang kalua ya. Kecuali saya ya. Saya tidak terlalu kelihatan kan kaluanya ya Allah. Karena sudah banyak yang mengkampanyekan bahasa Tanjung, bahasa Kalua itu. Belajarlah dari mereka. Kalau saya tidak terlalu ahli, hanya bisa membahasakan sehari-hari. Dan itu pun keluar bilanya lagi bemamai. Bila bemamai atau keluar aslinya. Oke ya, ini kenapa kita pandir bahasa Banjar? Nah, di sini Ibnu Mas'ud meriwayatkan ujar sidin syahidtu tahriman nabi kama syahidtum. Aku menyaksikan apa? Pengharaman nabi itu aku menyaksikannya sebagaimana kalian juga menyaksikan pengharaman nabi itu. Artinya nabi itu pernah diharamkan dan aku jadi Ibnu Mas'ud pernah hadir di situ ketika itu diharamkan
kalian juga pernah hadir di situ. Tsumma syahidtu tahlilahu. Aku kemudian menyaksikan lagi ia kemudian dihalalkan. Fahafidtu, lalu aku menghafalkannya, mengingatnya. Wa nasitum, tetapi kalian melupakannya. Jadi ini Ibnu Mas'ud ini keren nih ungkapan Sirin ini. Kalau salah-salah ini dijadikan dalil juga. Tapi kita lihat nih komentar ulama. Di sini ada komentar Al-Ghummari. Jasidin lam arahu bihadzal lafzi. Aku tidak pernah mendapati redaksi dengan seperti ini. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahaitukum an nabdil aw'iyah. Aku pernah melarang kalian dari menabidkan air-air yang ada di dalam bejana-bejana itu. Ala wa inna wi'an la yuharrimu syai'an. Dan sebetulnya tempat-tempat bejana-bejana itu tidak pernah menjadikan haram akan sesuatu gitu. Maksudnya keharaman air itu bukan karena bejananya gitu. Bejana itu tidak akan pernah mengharamkan air apapun atau minuman apapun. Wa kullu muskirin haramun. Tetapi segala yang memabukkan itu menjadi haram. Maksudnya apa? Ya kalau air atau perasan apapun ketika dimasukkan ke dalam bejana, bejana itu tidak bisa membuat atau merubah air yang ada di dalam tadi air perasan itu menjadi sesuatu yang haram. Jadi keharaman itu bukan karena bejananya, tetapi wa kullu muskirin haram, tapi yang menyebabkan itu memabukkannya. Diandak dalam bejana bertahun-tahun, tapi tidak membuat air itu berubah misalnya, rasanya tetap kayak itu aja. Efeknya juga tidak sampai membuat dia mabuk, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah merubah dan membuat seseorang bisa mabuk, meskipun hanya disimpan dalam bejana itu 2 hari 3 hari itu, tapi sudah berubah dan perubahannya itu menyebabkan mabuk, itu sudah berubah. Nah itu jar Al-Ghummari tadi. Nah, Sidin di sini memberi catatan fa in kana al-murad minan nabidh fil athar alladhi dzakarahu Ibnu Rushd al-intibadh fa hadha ma'nahu wa huwa al-waqi' insyaallah wa in kana al-murad al-mashrub nafsuhu fa huwa gharib. Nah, kalau yang dimaksudkan nabidh di sini adalah intibadh, proses tadi, prosesnya berubah tadi. Nah, ini mungkin sama sesuai maknanya. Tapi kalau kada ya itu aneh sih sebetulnya, katanya begitu. Kita baca gen supaya cepatlah. Warawahu an Abi Musa qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Mu'adzan ila Yaman. Abi Musa meriwayatkan Nabi mengutus aku dan juga Mu'adz. Kemana? Ke Yaman. Faqulna ya Rasulullah inna biha syarabaini yusna'ani. Ya Rasul, di Yaman itu ada 2 minuman yang dibuat dari al-burr wasya'ir. Minal burri wasya'iri. Jadi ada yang dibuat dari gandum, ada dari biji gandum dulu. Al-burr itu biji gandum, wasya'ir itu gandumnya. Jadi dari biji gandum diolah minuman, dari gandum juga diolah minuman. Ahaduhuma yuqalu lahu. Yang pertama disebut dengan al-mizru. Al-mizru itu ya tadi yang dari biji gandum. Kemudian yang kedua al-bid'u, yang dari gandumnya itu disebut dengan bid'u. Jadi itu kedua-duanya minuman yang diolah. Fama nashrab, yang mana kami boleh minum? Faqala alaihi salatu wassalam, ishraba wala taskara. Jadi jar Nabi, silakan minum aja, tapi jangan yang membuat mabuk gitu. Nah, ini juga diriwayatkan oleh At-Tahawi dari redaksi tadi kan isyraba wala taskara, minum saja tapi jangan mabuk. Tapi dari yang lain riwayatnya atau lafaznya wala tasyraba muskiran, wala tasyraba muskiran. Jangan minum yang memabukkan.
Jadi yang pertama ini ada peluang boleh, tapi yang penting jangan sampai mabuk. Yang kedua jangan minum, karena itu kemungkinan muskir. Wa amma ihtijajuhum min jihatin nazari. Adapun alasan mereka dari hal an-nazar. An-nazar di situ mungkin penelaahan ya, penelaah mereka, observasi lah. Fa innahum qalu qad nasal Qur'anu anna 'illata tahrim fil khamri innama hiya as-saddu an dzikrillah. Nah, adapun hasil telaah mereka itu adalah Al-Quran sudah menaskan, menjelaskan bahwa illat tahrim, sebab keharamannya itu fil khamri, dalam mengkonsumsi khamar itu, innama hiya as-saddu an dzikrillah. Jadi yang membuat khamar itu haram itu karena dia saddun an dzikrillah. Saddun itu apa? Menghalangi seseorang, menutup jalan seseorang dari mengingat Allah. Wa wuqu'ul adawah wal baghdha, dan juga khamar itu bisa menyebabkan orang bakalahi dan besasarikan. Kama qala Allah Ta'ala innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Nah, itu ayatnya tuh. Jadi syaitan itu bercita-cita membuat kalian itu terjebak dengan khamar, dengan judi, apa? Al-adawah, bermusuhan, wal baghdha, besasarikan, bakalahian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa 'anis shalah, dan dari salat. Wa hadhihi al-'illatu tujadu fil qadril muskir la fi ma duna dzalik. Nah, alasan ini hanya bisa didapati dalam konteks kadar dari yang dikonsumsi itu memabukkan atau tidak, bukan pada hal yang lainnya. Jadi alasan utama itu adalah kadar memabukkannya atau tidak, atau kadar alkoholnya. Alkohol kalau dikit tapi tidak memabukkan, alasan mereka yang kedua ini ya tidak haram. Kayaknya ada kan perbedaan ulama yang pernah mengatakan bahwa kalau kadar alkoholnya cuma 0, sekian tuh halal. Ada nggak? Pernah Buan Pian mendengar dulu? Nah, dulu coba carilah searching. Kayaknya Bu Buan Sidin itu memang membaca ada pendapatnya kayak itu di fikih ini. Tapi kita kada perlulah memakai ini. Buan Pian cukup dijadikan bahan kalau hendak menulis atau meneliti skripsi gitu. Ternyata peluang-peluang perbedaan pendapat dalam mazhab fikih itu dalam beragam permasalahan itu ada terus dan banyak sebetulnya. Nah, artinya Buan Pian jangan merasa bahwa aduh apalagi yang aku bahas ya nulis skripsi misalnya kan. Banyak aja. Kalau hendak dibukakan ke PAI sebetulnya kau aja juga. Pendidikan fikih misalnya kan, fikih itu bagian dari rumpun PAI kan. Nah, bisa juga dikajal-kajalkan. Fa wajaba ayyakuna dzalika al-qadaru huwal haram. Jadi yang menyebabkan keharaman itu adalah kadarnya. Illa ma in aqada alaihi al-ijma'u min tahrimi qalilil khamri wa katsiriha. Kecuali kita beingkut lawan pendapat ulama atau ijma' ulama yang mengatakan bahwa khamar itu sedikit saja haram, ya apalagi banyak gitu kan. Nah, kalau sudah beingkut di situ ya aman. Qalu wa hadha an-naw'u min al-qiyas yulhaqu bin nas wa huwa al-qiyas alladhi yunabbihu syar'u 'ala al-illati fihi. Oke, jadi ini adalah bagian daripada varian dari qiyas yang diikutkan dengan nas, gitu kan? Wa huwa al-qiyas alladhi yunabbihu syar'u 'ala al-'illah fihi. Jadi qiyas ini lebih
menyoroti pada aspek ilatnya. Ilah itu sebabnya. Apa yang menyebabkan orang itu diharamkan mengkonsumsi khamar? Karena sebabnya adalah mabuk. Mabuk itu apa gerang? Merusak apa? Ya, memunculkan permusuhan dan perkelahian dan juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan juga mendirikan sholat. Orang kalau sudah mabuk, kadakawa berpikir lagi hendak sembahyang, kada lagi berpikir mengingat Allah. Orang kalau sudah mabuk, pikirannya itu hendak berkelahi, hendak behwal. Makanya lebih berbahaya mabuk itu daripada apa yalah. Saya lupa, ada dulu saya pernah mendengar orang berbicara tentang konsumsi hal-hal yang tidak baik ini. Tapi konon katanya mabuk itu jauh berbahaya daripada mengkonsumsi apa gitu kan. Nanti kita off the record saja. Saya khawatir nanti salah menyampaikan ya Allah. Kayaknya sampai sini aja dulu lah kita hari ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.